Ini relationship bagian yang terakhir, relationship part yang ketiga. Konflik terjadi karena kita gagal dalam menjaga jarak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara konflik, jangan salahin konfliknya. Biasanya penyebab konfliknya adalah Bapak Ibu Saudara gagal dalam menjaga jarak. Kalau saya kasih sebuah ilustrasi, kalau Bapak Ibu Saudara punya rumah, Bapak Ibu Saudara itu punya namanya pagar pembatas. Lalu Bapak Ibu Saudara punya namanya teras. Bapak Ibu Saudara punya namanya ruang tamu. Bapak Ibu Saudara punya namanya ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur. Benar? Ya. Kalau preman datang, jangan bawa ke ruang makan. Setuju? Ya. Kalau preman datang, biarin stay di luar pagar. Bapak Ibu Saudara harus jaga, karena kalau dia bisa masuk, lalu masuk ke rumah Bapak Ibu Saudara lewatin pagar, bisa jadi akan banyak keributan di dalam. Anggap ya? Itu. Tapi juga gak semua orang harus Bapak Ibu Saudara taruh di luar. Karena kalau Pak RT datang, Pak Camat datang, Pak Lurah datang, Bapak Ibu Saudara pasti ajak mereka ke teras. Benar? Atau ke ruang tamu, benar? Gak enak terima Pak Camat di luar gitu. Siapa nih? Pak Camat, dia kenapa Pak Camat? Ada perlu apa? Gak enak, benar? Memang gak semua di luar, tapi ada yang dibawa masuk. Kalau saudara datang, kita bawa ke ruang keluarga. Kita ngobrol, makan, santai di sana. Benar? Kalau istri, kita bawa ke ruang tidur. Jadi kalau ada teman yang Bapak Ibu Saudara baru kenal, lalu dia masuk lewatin teras, lewatin ruang tamu, ruang keluarga, sampai ke kamar tidur, itu bukan teman. Itu pelacur. Mantap ya? Supaya kita tahu menjaga batas-batasnya. Karena konflik terjadi karena kita nggak bisa menjaga jarak. Ada orang-orang, Bapak Ibu Saudara mesti biarkan lewat. Ada orang-orang yang memang diperkenalkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan gak semua yang diperkenalkan dalam hidup saya harus tanya nomornya. Kalau 100 orang diperkenalkan dalam hidup saya harus punya 100 nomornya. Tapi kalau orang yang diperkenalkan dalam hidup saya perlu dia, baru nomor dia ada dalam kontak saya. Oh si Nus, iya saya pernah simpan nomornya. Oke? Jadi masa pertama adalah Bapak Ibu Saudara diperkenalkan. Setelah itu masuk ke dalam kontak. Nah orang ini Bapak Ibu Saudara ternyata perlu rutin kontak dengan dia, baru dia masuk di level teman. Setelah beberapa kali kontak, nilai-nilainya sama, dia masuk ke teman dekat. Oh ya ini kita udah cocok, udah lama kita udah trust ke dia, dia masuk ke sahabat. Dari sahabat ini, Bapak Ibu Saudara pilih istri. Kalau saya dulu milih istri bukan dari sahabat, ya oke. Ajarin ke anak-anak Bapak Ibu Saudara. Biar angka perceraian bisa turun di bangsa ini. Itu namanya kita seni dalam membangun hubungan. Seni dalam membangun hubungan ada dua hal. Pertama adalah bagaimana saudara mempertahankan jarak. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Alkitab bilang, waktu Bapak Ibu Saudara diperkenalkan, Bapak Ibu Saudara masukkan dia dalam kontak, Bapak Ibu Saudara kontak dia berkali-kali jadi teman. Nah, Amsal ngasih tahu ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada nggak teman seperti itu? Ada. Nah, Bapak Ibu Saudara harus ngerti, teman-teman seperti ini harus dimundurin lagi jaraknya. Kalau dia pernah mengecewakan sebagai teman Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa, taruh lagi di orang yang pernah kita kenal, taruh lagi di luar pagar. Karena selalu ada, kalau misalnya ada sahabat yang mengecewakan saudara, nggak apa-apa, taruh lagi dia di kontak. Karena Alkitab bilang, ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Bapak Ibu Saudara punya saudara, Bapak Ibu Saudara punya sahabat. Tapi kayaknya Bapak Ibu Saudara lebih karib ke sahabat Bapak Ibu Saudara daripada ke saudara kandung Bapak Ibu Saudara. Nggak apa-apa, Alkitab betul di situ. Mama saya meninggal,
Lalu 11 November kemarin ulang tahun. Lalu kakak mama saya WA 220 hari yang lalu. Mama saya artinya udah meninggal 220 hari yang lalu. Mama kamu masih berhutang 5.200.000, tolong dibayar. Selamat ulang tahun ibu ini. Oh, dia saudara, tapi dia nagih utang. Tapi saya bilang gini, nggak apa-apa, adik saya bayar. Setelah itu dia memang saudara, tapi dia saudara yang kita taruh di kontak. Saudara kan, statusnya saudara, tapi kita taruh di kontak. Karena model begini, kalau dia nagih orang yang udah mati, dia bisa mendatangkan keributan, mendatangkan kecelakaan. Setuju? Nah, kita harus ngerti dalam hal seperti ini. Amsal ngasih tahu, ada teman seperti itu. Jenis-jenis seperti ini harus ditaruh di luar pagar. Tapi seni dalam membangun hubungan yang kedua adalah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ini paling susah. Kenapa sama dia? Udah terlanjur dekat, gak bisa. Seni dalam membangun hubungan yang paling susah adalah menjauhkan yang udah terlanjur dekat tapi mestinya jauh karena dia mendatangkan kecelakaan, dijauhkan. Walaupun dekat. Kakaknya mama saya kenal nggak? Kenal pasti. Tapi membuat dia stay jauh, stay di luar pagar, itu seninya. Dan mendekatkan yang jauh. Kalau kita perlu, gini ya, kemarin kan 2-3 minggu lalu kita khotbahnya, waktu kita berteman ada posisi berdiri. Posisi berdiri itu adalah orang-orang yang saya pengen ke Polma, dia udah berhasil, dia kasih sesuatu dalam hidup saya pengen seperti dia. Orang-orang seperti itu harus kita ikuti. Nah, tapi orang-orang seperti itu gak punya waktu. Kita yang harus belajar mendekat. Saya ke Pak Krismanu sama, gak pernah gini. Ketemuan dia saya, oke Pak, di mana? Di apartemen saya, gak pernah. Pak ada di mana? Senayan City saya nyusul ke Senayan City. Pak ada di mana? Jakarta Barat, saya nyusul ke Jakarta Barat. Pak ada di mana? Lagi khotbah di sini, saya nyusul ke sana. Kenapa? Untuk cari waktunya. Itu sebabnya seni dalam hubungan adalah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kita mesti tahu, kita mesti pintar naruh orang-orang seperti itu. Kalau enggak kita konflik. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah. Alkitab bilang gini, kalau kita punya teman, kita punya upah. Ada pepatah orang Jerman, di waktu kami pergi ke satu pulau bareng teman saya di daerah Jepara, tiba-tiba ada banyak orang Jerman. Saya nggak bisa bahasa Jerman kan, modal nekat lah bahasa Inggris. Oh ternyata dia bisa bahasa Inggris. Masalahnya bahasa Inggris saya cap cip cup gitu kan. Jadi abis saya ngomong, saya nanya, wah dia ngejelasin, saya kayak ngerti aja, oh iya. Abis itu saya nanya lagi. Tapi dalam percakapan kurang lebih 3 jam, dalam perjalanan, dia bilang gini, di Jerman ada pepatah, kalau kamu punya teman orang Jerman, kamu punya sahabat sampai mati. Susah berteman dengan orang Jerman, tapi orang Jerman itu loyal. Ya karena bahasa Inggris saya juga bingung menanggapi, saya ya aja. Oh iya, saya mesti nanggapin apa ini gitu kan ya. Tapi itu salah satu pepatah. Alkitab bilang, Amsal bilang, kalau kita berdua, Alkitab bilang itu menerima upah. Reward pengembalian dari investasi. Itu sebabnya kalau kita nggak punya teman, sedih. Tapi punya teman juga sedih, bisa dikecewakan. Setuju? Lebih sedih mana, dikecewakan atau sendirian? Lebih sedih sendirian. Saya nonton di satu acara TV, Bloomberg, dia orang-orang di Inggris. Orang-orang di Inggris itu ada yang hidup sampai tua sendirian, dan itu lebih cepat mati. Dia hidup sendirian. Lalu mereka survei, kenapa orang-orang yang sendirian itu lebih cepat mati? Karena dibilang gini, merasa sendirian itu sama seperti menghisap 15 batang rokok setiap hari. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya nggak bisa berteman sama banyak orang, saya tertutup. Iya, tertutup itu menyiksa. John Maxwell bilang orang paling tertutup di dunia
punya 10 teman dekat. Nangkap ya? Nah ini yang harus kita nangkep, ini yang harus kita mengerti. Jadi sendirian itu akan cukup menyiksa kita. Oke, nah sekarang saya akan infokan bagaimana 4 kriteria kita memilih teman atau saudara. Yang pertama, siapa yang menolong saudara ketika saudara jatuh? Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya mau beritahu, dalam hidup, Bapak Ibu Saudara ada waktu Bapak Ibu Saudara berhasil, tapi juga ada waktu Bapak Ibu Saudara jatuh, bangkrut, gagal, ditipu, dihianati. Dalam bangun hubungan juga sama. Pengkhotbah mengajarkan seperti ini. Waktu Bapak Ibu Saudara jatuh, jangan marah, jangan salahi Tuhan. Alkitab bilang, waktu Bapak Ibu Saudara jatuh, kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, ada orang buat ngangkat. Itu artinya apa? Artinya gini, waktu Bapak Ibu Saudara jatuh, itu kesempatan yang Tuhan pakai lewat situasi sulit yang Bapak Ibu Saudara hidupi untuk ngasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara siapa teman-teman saudara. Karena waktu Bapak Ibu Saudara sukses, teman-temanmu kenalmu. Tapi waktu kau jatuh, kau kenal teman-temanmu. Jangan marah waktu jatuh. Tuhan pakai situasi itu, Tuhan gak bikin kau jatuh, tapi Tuhan pakai itu untuk kasih tahu siapa yang benar-benar temanmu. Itu penting. Waktu kau jatuh, waktu kau sulit, waktu kau susah, jangan cepat mengeluh. Ada sisi gini ya, kita tahu ayatnya gini, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Benar? Tapi kita nggak mikir kalau kebaikan Tuhan itu ada di waktu kita jatuh. Dia ngasih tahu, ini loh teman-teman real waktu kau jatuh. Yang ini cuma simpatisan, yang ini teman ece-ece, yang ini sahabat yang munafik. Ini waktu kau jatuh, Tuhan tunjukkan siapa teman-teman. Itu sebabnya waktu kita gagal, disitulah kita kenal teman kita. Waktu kita berhasil, teman-teman kita mengenal kita. Yang mengerti katakan amin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya mau beritahu, siapa sahabat? Orang yang punya waktu untuk Bapak Ibu Saudara. Siapa saudara? Orang yang selalu ada waktu Bapak Ibu Saudara dalam kesukaran. Kita mesti lebih bijak. Oleh sebab itu, kalau cuma teman-teman happy, teman-teman mabok, teman-teman ini, lalu kita, ini cocok sama saya. Ntar dulu. Teman bisnisnya cocok. Ntar dulu. Di mana dia ada waktu kita suka, di mana saya waktu dia suka, itu penting. Karena Alkitab mengajarkan itu kriteria memilih sahabat. Tapi yang kedua, seorang teman menjaga emosi saudara tetap hangat dan tidak kedinginan. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Seorang teman atau seorang sahabat adalah orang yang bisa melihat kelemahan dan kejatuhan saudara, tetapi dia tetap bisa berdiri bersama saudara, membuat saudara hangat secara emosi. Mungkin dia nggak ada langsung di samping saudara, mungkin dia berjarak kota, negara sama saudara, tapi secara emosi, dia dekat dengan saudara. Dia bisa berdiri bersama saudara. Benar? Bapak Ibu Saudara perlu lihat, siapa teman-teman yang cuci tangan. Karena ada model begitu. Dan Alkitab bilang Pontius Pilatus cuci. Orang-orang yang berani membicarakan apa yang perlu Bapak Ibu Saudara dengar. Susah. Karena ketika mereka berani bicarakan ini, gesekan terjadi.
Dan saya mau beritahu, gesekan itu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan itu menimbulkan panas. Gak semua orang siap untuk handle panas. Kita siap untuk jadi tajam, siap untuk dipromosi, tapi gak semua kita handle panas. Contoh, kita kebanjiran nih, sound segala rusak. Paling gampang adalah apa? Bapak ibu saudara, sound rusak nih, yuk kita nyumbang buat sound, kita nyumbang buat ini. Saya udah capek kalau gitu-gitu. Tapi gini, musik yang ada kita pakai, biar gitar minjem, biar ini minjem, kita pakai, dibanding harus menyusahkan Jepang. Bagi saya, dibanding kumpulin uang untuk beli alat musik yang kita nggak tahu kapan lagi banjir dan kita minta pindah gudang, nggak dikasih, ngomong nggak dikasih, kita diriin meja di atas gudang, kita taruh barang-barang di atas gudang. Mendingan kita pakai buat yang lain, mendingan kita pakai buat nolong orang, mendingan kita pakai buat sekolahin mereka. Itu sebabnya waktu gesekan dan panas yang terjadi, banyak sahabat hilang, banyak ayah yang meninggalkan pernikahan, banyak istri yang selingkuh. Semua orang siap untuk maju, tapi semua orang gak siap untuk panas yang ditimbulkan untuk ketajaman saudara. Yang ketiga, teman yang bisa melindungi reputasi saudara. Dan bila mana seorang, Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah untuk diputuskan. Dulu saya ngerti ayat ini tuh pernikahan. Seorang tuh lu gampang dikalahkan sama seks. 2 orang tuh suami istri, 3 orang tuh suami istri dan Roh Kudus. Dulu saya ngertinya ayat itu, ya nggak masalah. Ya memang dulunya itu yang saya dapat. Ternyata ayat ini dipakai juga untuk gambaran dalam berperang. Orang zaman dulu kalau berperang senjatanya cuma 2, perisai dan pedang. Untuk prajurit-prajurit yang punya tangan yang kuat, itu mereka boleh pakai tombak. Alkitab ya, ini gambarnya gitu ya. Sendiri dapat dikalahkan. Kenapa? Karena begitu kita perang sendiri, belakang kita nggak dilindungi, nggak terlindungi. Tangkap ya. Dan musuh yang paling mengkhawatirkan bukan musuh yang dari depan, musuh yang dari belakang. Zaman sekarang, apa senjata yang paling banyak menusuk dari belakang? Gosip, fitnah, asumsi. Saya kasih tahu ya, yang mengkhianati, yang benci Yesus itu banyak, tapi yang mengkhianati Yesus itu Yudas. Siapa Yudas? Orang yang satu meja. Saya mau kasih tahu, orang yang jaga reputasimu dari belakang, mereka juga orang yang paling mudah untuk dapat menusuk. Jadi mesti gimana, Sam? Ya, kalau ditusuk sama sahabat kita gimana? Ya, kayak dulu lah film Rambo. Mundur dulu, jahit. Benar? Habis itu perang lagi. Karena nanti teman itu mendatangkan upah. Hari itu upahnya pahit. Hari itu kalau kita beli mangga, mangganya asam. Anggap ya. Nah, tapi ini satu hal yang harus kita tahu dalam kehidupan. Seleksi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, siapa yang boleh mendekat. Dan seleksi siapa yang udah dekat, tapi mesti dibawa menjauh. Bodoh. Dulu ada pelawak, dulu masih ada Dunia Dalam Berita. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu jam
setengah 9 atau jam 9, biasanya film kepotong, ada dunia dalam berita, setengah 9 sampai jam 9 sampai setengah 10, lalu setengah 10 itu ada pelawak terkenal, namanya Bill Cosby. Bill Cosby dia sampai jam 10, biasanya kalau kita dulu nonton sinetron, film lanjutannya jam 10. Kenapa saya tahu? Karena setiap dunia dalam berita saya disuruh tidur, udah malam. Oh iya, siap. Bill Cosby, dia ngelawak, orang banyak terhibur, tapi di akhir filmnya ada satu kalimat yang bilang gini, kebodohan terbesar dalam hidup adalah mencoba, kegagalan terbesar dalam hidup adalah mencoba menyenangkan semua orang. Amin. Itu yang ngomong pelawak. Ngibur nggak dia pelawak? Ngibur. Cuma dia bilang kegagalan terbesar dalam hidup mencoba menyenangkan semua orang. Yang mendatangkan teman yang mendatangkan kecelakaan, bapak ibu saudara bikin stay tetap dekat dengan bapak ibu saudara. Demi bisnis, demi apa. Saya mau beritahu, bapak ibu saudara akan banyak menuai kesedihan. Teman yang penuh kepura-puraan, kita mesti taruh dia menjauh dalam hidup kita. Nggak dimusuhi, tapi taruh di kontak. Kalau nanti dia berubah, gimana Seth? Ya kalau dia berubah, karakternya berubah, hidupnya berubah, nilai-nilainya berubah, masukin lagi jadi teman, nggak ada salahnya. Dia hianatin lagi, jadi rebo lagi, tapi taruh lagi balik. Bukankah waktu Yesus disalib muridnya semua lari? Benar? Habis itu Yesus apa? Datengin. Semua lari. Baik kalau Yesus kesel, habis alah semua pengecut, gue naik aja sendiri ke surga. Teman yang melindungi reputasi saudara juga teman yang bisa membunuh saudara. Tapi tetap harus perlu orang-orang seperti itu dalam hidup. Itu sebabnya paling susah adalah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Itu seni paling susah. Yang keempat, yang terakhir, persahabatan sejati sifatnya perjanjian. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Bayangin ya, Daud ngobrol sama Saul, oke? Yang berpadu jiwa Yonatan dengan Daud. Daud ngobrol sama Saul, ayahnya Yonatan, yang berpadu jiwa Yonatan dengan Daud. Oke, gampangnya gitu. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Saya ngomong sama bapak saudara, tapi saudara berpadu jiwanya dengan saya. Tiba-tiba saudara ngerti pikiran, perasaan, kehendak. Nah, bapak ibu saudara, 1 Samuel 18 ayat yang kedua, tadi ayat yang pertama dikatakan, pada hari itu Saul membawa dia, Daud maksudnya, dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kata perjanjian itu beret. Artinya gini, kalau zaman dulu 2 orang buat perjanjian, saya sama Polma buat perjanjian, saya bawa korban, saya bawa domba, Polma bawa domba, oke, ke hadapan imam. Dombanya Polma dipersembahkan, dombanya saya dipersembahkan, lalu darahnya turun, nanti darah dombanya Polma sama darah dombanya saya jadi satu. Baru di situ perjanjian, itu beres. Nah, saya mau kasih tahu, artinya apa? Zaman dulu perjanjian itu disertai, persahabatan itu yang mengikat perjanjian itu disertai dengan korban. Jadi mau bersahabat tapi gak mau berkorban. Nah, zaman sekarang merevolusi hal itu. Dia ganti korban dengan kontrak. Kalau dulu gentleman agreement, gitu ya.
Sekarang diganti dengan kontrak. Gue kasih syarat A, B, C, D, E, F, G, lo kasih syarat H, I, C, K, L, M, N. Salah satu syarat dilanggar, kita bawa ke hukum. Setuju? Sekarang begitu. Tapi kita kontrak. Nilainya di bawah perjanjian. Zaman dulu nggak ada. Saul mau bunuh Daud. Yonatan. Bahkan nih, 1 Samuel 18 ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Jubahnya. Jubah itu lambang otoritas. Baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ingat ya, waktu Goliat lagi cuap-cuap, Daud datang ke Saul. Saul kasih apa? Saul kasih baju perangnya. Siapa Yonatan? Yonatan adalah sahabat yang dia tidak pertahankan haknya sebagai pewaris tahta. Semua juga tahu kok, kerajaan itu juga tahu begitu Saul mati, pasti Yonatan naik. Tapi yang menariknya, Tuhan membawa Yonatan kepada Daud. Sekarang saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara lihat atau ada nggak di kerajaan-kerajaan yang mestinya dia dapat, bapaknya mati, dia dapat tahta, dapat semuanya, di dalamnya ada fasilitas, uang, semuanya, dia kasih ke orang yang lain dengan alasan ini, memang ini orang yang ditunjuk Tuhan. Makanya salah satu nilai di GBI no ownership. Saya nggak bisa nunjuk kalau saya punya anak, nanti anak saya jadi wakil gembala atau jadi gembala menggantikan saya. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita merintis gereja ini ada banyak teman-teman selevel. Anggap sama. Ini enak ya, cuman kan sekarang ini Bapak Ibu Saudara lihat, satu gereja ribut, bahkan terakhir yang saya tahu memasukkan dokumen di pengadilan untuk menangin satu bangunan. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya kontrak. Kita pun bergereja kontrak. Gak suka gue sama dia, cabut. Benar? Kita pun begitu. Makanya gereja yang gak penuh dengan tuntutan, yang gak penuh dengan memuridkan, rame coy. 30.000 ibaratnya, tanya yang datang KM berapa. Gak peduli mereka. Gereja bisnis, enak bisnis di gereja, gak ada pajak. Lembaga amal, lembaga sosial. Tapi apa kita mau bangun orang seperti itu? Perjanjian sifatnya kekal. Ini covenant, kayak suami dengan istri. Saya pengen saudara-saudara itu waktu ngerti ini, Bapak Ibu Saudara ngerti ini, waktu saudara berhasil, tapi saudara tahu ada teman saudara memang yang akhirnya lebih berhasil kalau dia mimpin, kasih ke dia. Saya juga senang kalau misalnya di gereja ini, kalau dia mengembalakan lebih besar, pegang pengembalaan, saya di tempat lain, kamu lebih maksimal di sini. Kenapa mesti saya? Masalahnya nih enggak. Pelayanan kita minta tolong. Tolong dong. Kita mulai bertumbuh. Tim musik bisa maju. Jadi kita pilih teman waktu kita jatuh. Kejatuhan dipakai Tuhan untuk mengenalkan teman-teman Bapak Ibu Saudara. Lalu teman yang kita pilih adalah teman yang bisa jaga emosi kita tetap hangat. Teman yang bisa berdiri di atas kelemahan kita dan ngasih tahu apa yang benar. Tapi pilih teman adalah pilih teman juga yang bisa melindungi reputasi saudara. Karena yang bisa melindungi reputasi saudara, itu juga yang bisa membunuh Bapak Ibu Saudara. Tapi pilih teman yang bersifat kontrak.
Dia mengerti bahasa perjanjian. Dia gak butuh, lo berkorban apa? Lo berkorban 2, gue berkorban 2. Lo kasih 3, gue kasih 3. Lo lakukan A, gue lakukan B. Lo pinjemin 1 juta, gue pinjemin 1 juta. Kalau lo pinjemin gue 1 juta, lalu lo mau pinjem dari gue 1,5 juta, gak bisa. Gue rugi, gak cengli. Anggap? Mari kita bangkit berdiri.